Kerusuhan Mei 1998 merupakan bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia di masa Orde Baru. Kerusuhan ini menyebabkan banyak nyawa melayang, luka-luka, bangunan rusak dan terbakar, hingga orang hilang. Penyebab dari kejadian ini beragam, antara lain 1. Krisis politik. Krisis politik pada tahun 1998 menjadi puncak kemarahan masyarakat karena pemerintahan Orde Baru dilaksanakan hanya untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto beserta kroni-kroninya. Pada saat itu, pemerintah memperlakukan kehidupan politik yang represif, di antaranya sebagai berikut. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan menentang negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan 5 paket UU politik melahirkan demokrasi rekayasa, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela tanpa bisa dikontrol. Pelaksanaan duifungsi ABRI yang memasung kebebasan warga sipil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kekuasaan presiden menjadi tak terbatas melalui sidang umum MPR yang tidak demokratis. 2. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi melanda berbagai negara Asia Tenggara sejak Juli 1996, termasuk Indonesia. Dampaknya adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah dari Rp2.575.000 berangsur turun menjadi Rp16.000 pada Maret 1998. Beberapa peristiwa terkait krisis ekonomi adalah sebagai berikut. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah. Pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir 1997. Pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya. Perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo. Utang pemerintah pada masa itu mencapai 551,4 triliun rupiah. Angka pemutusan hubungan kerja atau PHK meningkat karena banyak perusahaan melakukan efisiensi atau berhenti beroperasi. Persediaan sembako di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya, harga-harga barang naik tidak terkendali. 3. Krisis hukum. Dalam bidang hukum, pemerintah juga melakukan intervensi. Kekuasaan peradilan harus sesuai dengan kepentingan para penguasa dan bukan dengan keadilan. Krisis hukum terlihat dari berbagai praktik pelanggaran HAM, seperti pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh, penumpasan organisasi Papua Merdeka atau OPM di Papua, terjadinya kasus Marsina, dan penculikan aktivis mahasiswa reformasi. 4. Krisis sosial. Krisis politik, hukum, dan ekonomi berdampak pada terjadinya krisis sosial. Terjadi konflik antar etnis dan agama. Muncul sentimen anti-Cina, sampai kelompok Cina menjadi sasaran kemarahan warga. Banyak aset mereka yang dibakar. 5. Krisis kepercayaan. Pada akhirnya, terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap sudah tidak bisa menangani berbagai krisis yang melanda berbagai daerah. Soeharto pun dilengsarkan dari jabatan Presiden Republik Indonesia setelah 32 tahun menjabat. Menyatakan berhenti
dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pagi ini pada para pemuda yang terus menyuarakan reformasi juga memiliki beberapa tuntutan, yakni antara lain: 1. Suksesi kepemimpinan nasional. Terpilihnya Soeharto untuk ketujuh kalinya menjadi Presiden Republik Indonesia membuat masyarakat geram. Mereka menuntut agar dilakukan suksesi kepemimpinan nasional yang sesuai dengan asas demokrasi. Pada awalnya, masyarakat mengajukan tuntutan agar pemerintah mengatasi krisis ekonomi. Namun, karena merasa diabaikan oleh pemerintahan Orde Baru, tuntutan reformasi ekonomi berkembang menjadi reformasi total dan menuntut pengunduran diri Soeharto. 2. Penghapusan dui fungsi ABRI. Dominasi militer di segala lini kehidupan bernegara membuat pemerintahan tidak sehat. Masyarakat menuntut agar dui fungsi ABRI dihapuskan sehingga militer tak lagi berpolitik praktis. 3. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Isu lain yang disuarakan adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. KKN ini sudah tumbuh di segala sektor. Segala kebijakan yang diambil hanya untuk menguntungkan para pejabat. Para pejabat yang dipilih pun banyak yang berasal dari sanak famili Soeharto. (29 Mei 1997). Pemilihan umum ke-6 pemerintah Orde Baru dimenangkan oleh Golkar dengan mayoritas suara 75%. 7 Januari 1998, pemerintah menyesuaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) dengan lonjakan harga dolar. Harga yang dipakai pemerintah adalah 4.000 per dolar, namun harga dolar melonjak hingga 11.700 rupiah per dolar. 9 Januari 1998, pasar swalayan dan pasar tradisional diserbu pembeli setelah muncul isu kelangkaan pangan. Sembako ludes dalam sekejap. 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. 14 Maret 1998, Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan 7. 12 Mei 1998, mahasiswa Trisakti yang sedang berdemo mengenai kenaikan ekonomi secara damai dicegat oleh aparat keamanan. Demo yang damai tersebut berubah menjadi rusuh dan ricuh. Dan terjadi penembakan 4 orang mahasiswa Trisakti oleh aparat keamanan.
14 Mei 1998. Kerusuhan dan penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di berbagai pusat perbelanjaan seperti Supermarket Hero, Super Indo, Makro, Goro, Ramayana, dan Borobudur. Beberapa dari bangunan pusat perbelanjaan itu dirusak dan dibakar. Sekitar 500 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi. Dengan demikian, berakhirlah era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pengunduran diri Soeharto membuka jalan bagi era reformasi yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia. Namun, perjuangan rakyat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masih panjang dan penuh tantangan. Tamat.